Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus remaja tewas yang diduga dianiaya ibu tirinya. Kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan sejumlah alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Raja! Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Ada siapa? Ya, dengerin. Ada siapa? Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa. Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi, anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu.
bukan digoreng di media sosial begitu. Kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Pemirsa, nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, puluhan lapak pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Razia digelar untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar langsung ditindak. Tidak hanya mengangkut peralatan pedagang, petugas juga membongkar tenda-tenda liar yang berdiri di sepanjang trotoar. Menurut Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, selain dinilai merusak kebersihan dan keindahan kota, para pedagang ini juga melanggar peraturan dengan berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya kita ingin menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Dengan dilakukannya razia PKR liar, ditargetkan bisa mengembalikan fungsi trotoar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang ekspedisi sekaligus penyimpanan tiner di Kendal, Jawa Tengah ludes terbakar. Seorang penjaga gudang sempat terjebak saat kebakaran terjadi, sementara petugas kesulitan padamkan api lantarannya banyak cairan kimia. Asap hitam membumbung tinggi dari gudang penyimpanan tiner dan gudang ekspedisi yang berada di Kendal, Jawa Tengah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang berisi bahan kimia tersebut. Seorang penjaga gudang sempat terjebak di dalam gudang saat kebakaran terjadi. Beruntung teriakannya didengar oleh warga hingga akhirnya mampu diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Ledakan juga sempat terdengar diduga berasal dari drum penyimpanan cairan tiner dalam gudang. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Petugas juga menggunakan cairan deterjen untuk memudahkan pemadaman api. Besar, ada 2 lokasi yang gudang depan sama yang belakang. Mbak, kesulitannya apa, Mbak? Kendalanya? Sejauh ini karena ini bahan kimia ya Pak, jadi tadi butuh deterjen juga. Jadi susah padamnya, Mbak ya? Ya, karena ada bahan kimianya Pak. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting generator genset yang berada di dalam gudang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat salah satu sopir tertidur, 2 bus Transjakarta saling tabrakan di Jalan Layang Cipulir, Jakarta Selatan. Kecelakaan akibatkan 24 penumpang luka-luka, 2 diantaranya patah tulang. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RS Sari Asih Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang. Humas Transjakarta, Ayu Wardani, memohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya
atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Ya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jalan rusak dan berlubang kembali memakan korban. Seorang mama pengendara sepeda motor terluka usai sepeda motornya menghantam lubang di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.